Tidak mengatakan apa yang aku tinggalkan, tapi apa yang aku larang. Jadi untuk mengatakan ini haram itu, Anda harus punya dalil juga. Ayo, ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa perayaan Maulid itu haram misalnya? Ada nggak? Ada. And anything what the Prophet did is haram. To say anything what the Prophet did not do is haram is wrong. Prophet did not wear a suit. I'm wearing a suit. So wearing a suit is not haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Ustadz Nuruddin. Nah, teman-teman, jadi Ustadz Nuruddin ini mengatakan bahwasanya mana dalil larangan yaitu perayaan Maulid Nabi SAW. Jadi kalau kalian itu mengharamkan perayaan Maulid Nabi, datangkan dalilnya. Nah, teman-teman, coba mari kita simak videonya. Dalam Al-Quran atau Sunnah, sesuatu itu dilarang kalau misalnya digunakan dengan 3 redaksi ini, 3 pola penyampaian ini. Pertama, an-nahi, larangan yang tegas. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini larangan tegas, berarti sesuatu itu terlarang gitu loh. Kemudian atau lafdz tahrim, atau lafadz yang menunjukkan pengharaman. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian atau dzamul fi'al aw tawa'ud alaihi bil iqab, atau mencela suatu perbuatan atau mengancamnya dengan siksaan. Man ghasya falaysa minna, karena siapa yang menipu bukan bagian dari kami. Nah, ini contoh-contoh larangan. Wa tarku laysa wahidan min hadhihi thalatha. Sementara sesuatu yang ditinggalkan atau peninggalan itu tidak masuk dalam 3 kategori ini. Larangan bukan, tidak ada lafaz pengharaman juga tidak ada ancaman. Karena itu nggak bisa Anda menyimpulkan kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Argumen yang kedua, Al-Quran menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, yang beliau larang, fantahu, maka tinggalkanlah. Walam yaqul wa ma tarakahu fantahu. Al-Quran tidak menyebutkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tinggalkanlah. Enggak. Al-Quran mengatakan apa yang dilarang oleh Nabi, bukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena yang ditinggalkan oleh Nabi tidak selamanya berupa keharaman. Paham? Al-Quran menyebut apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan sama Nabi gimana? Apakah otomatis haram? Enggak. Dalil yang ketiga, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tu. Kalian lakukan semampu kalian. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang kepada kalian fajtanibu, maka hindarilah. Lihat, walam yaqul wa ma taraktuhu fajtanibu. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan, hindarilah. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan, tapi apa yang aku larang. Jadi untuk mengatakan ini haram itu, Anda harus punya dalil juga. Ayo, ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa perayaan Maulid itu haram misalnya? Ada nggak? Ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Ustadz Nuruddin yang dimana bahwasanya mana dalil larangan yaitu merayakan Maulid Nabi. Jadi kalau ente itu melarang Maulid Nabi, mengharamkan, tunjukkan dalilnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Dr. Zakir Naik tentang terkait masalah ini. Karena apa teman-teman? Karena apa yang tidak dilakukan oleh Nabi lalu kemudian dilakukan oleh umatnya, contoh seperti merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu ada contoh dari Nabi? Apakah itu ada anjuran dari Nabi? Kan Nabi tidak melakukannya. Nah, itulah yang dinamakan bid'ah. Oke, mari kita simak video penjelasan dari Dr. Zakir Naik. Many people, the brother said, many people in this country of Gambia and Senegal, they celebrate the birthday of the Prophet, and anything what the Prophet did is haram. To say anything what the Prophet did not do is haram is wrong. Prophet did not wear a suit. I'm wearing a suit. So wearing a suit is not haram. What the Prophet forbade and what Allah forbade, if you do that, that's haram. Second thing, if you do in your deen something what the Prophet did not recommend, what Allah did not tell you, what the Prophet did not recommend, which is not proven from Quran and Sahih Hadith, if you do in your deen, that is called as bid'ah. Bid'ah means innovation. Nah, teman-teman, jadi suatu agama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, lalu kemudian dilakukan oleh umatnya. Nah, itu kata Dr. Zakir Naik adalah bid'ah. Jadi tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melakukannya ya. Dan tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Like the example I gave earlier. That someone wants to add Sallallahu Alaihi Wasallam in the Aqama or in the Azan. The Prophet didn't do it. So in the Ibadah, if you add something in the religion of Islam, what is not proven from Quran and Sahih Hadith, it is bid'ah. As far as Islam is concerned, you have to look at the Quran and the authentic hadith, the sayings of the last and final Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said
That in your deen, you look in the Quran. If you don't find the Quran, look in my example. If you don't find in my example, look in this generation, that's the Sahabas. Then the next generation, that's the Tabain. Then the next generation, Tabi Tabain. So these three generations are known as Salaf Salihin. For understanding Islam, you have to have proof from the Quran and Sahih Hadith. And to understand the Quran and Sahih Hadith, the best person to understand the Quran is the Prophet. After the Prophet, it is the Sahabas. The Sahabas never added Sallallahu Alaihi Wasallam after the other. Then it's the Tabain, then the Tabain. So if the Quran is the highest, number two comes the call, the commandment of the Prophet, then comes the action of the Prophet, then comes the saying and the actions of the Sahabas. Then the Tabain, then the Tabain. Now regarding celebrating the birthday of the Prophet, there is no verse in the Quran that I know of which says that you should celebrate the birthday of the Prophet. That is done by the Christians. The Christians celebrate the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. It is not even proven from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December. It is the birthday of the Sun God. That's another answer. There is no hadith in which the Prophet said you should celebrate my birthday. None of the Sahaba celebrated the birthday. None of the Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, may Allah be pleased with them all, none of them. So if you say, oh, because we love a Prophet, we want to celebrate the birthday, can you love the Prophet more than the Sahabas? No. That if you put Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu on one side, and the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya, leaving aside the Prophet, Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him alone is heavier than the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya. Now Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, never celebrated the birthday. Hazrat Umar did not celebrate the birthday. You want to be better than them? How can you be better? So you want to go against the Prophet? No. None of the Sahabas, not a single, show me a single hadith in which the Sahabas celebrate the birthday, even I will join you. Produce your proof if you are truthful. What do people do? People try and bring their innovation. You can bring your innovation in your lifestyle, no problem. Innovate and make a car, no problem. Make an aeroplane, no problem. In your deen, if you make any innovation, any bidah, you are booking your seat in the hellfire according to the Prophet. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Dr. Zakir Naik tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah peninggalan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah yaitu menyuruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maupun dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan bahkan istri Nabi, dan bahkan yaitu cucu Nabi Hasan dan Husain. Jadi mereka ini tidak pernah melakukan yaitu merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi haul. Nah, teman-teman, jadi itulah ya agama yang benar-benar yang lurus mengikuti yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa di zaman sekarang ini ada orang yang menambah-nambah yaitu ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin ini, coba datangkan dalilnya yang mengharamkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak ada. Karena itu adalah hal yang baru, ya. Itu adalah bid'ah, bukan masalah halal dan haram. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan ya penjelasan dari Dr. Zakir Naik ini malah lebih bagus. Karena ada contohnya yaitu dari para sahabat, mereka ini tidak pernah yaitu merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. Lalu kita ini mengikuti siapa? Nah, teman-teman, kita bisa berpikir ya, kita ini mengikuti siapa? Dan bahkan saya pernah mendengar yaitu perayaan Maulid Nabi yang pertama itu kalau nggak salah itu diadakan ya oleh yaitu Bani Fatimiyah kalau nggak salah, yaitu adalah golongan orang Syiah. Nah, maka dari itu kita tidak heran ya teman-teman, orang-orang yang mengikuti seperti perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka itu mengikuti amalan-amalan dari orang-orang Syiah. Tapi saya tidak mengkafirkan ya teman-teman. Bukan bermaksud bid'ah lalu kemudian kita ini kafir, masuk neraka. Enggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Masalah neraka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Tapi kalau kita ditanya tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ya. Itu sudah jelas. Para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab tidak melakukannya. Jadi siapa yang kita ikuti? Apakah para sahabat
4 imam mazhab, apakah generasi yang terakhir ini ataupun generasi Syiah. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.